Saya itu sudah kerjaannya masih belum terlalu mapan, belum konsisten pemasukannya. Berani pinjam uang 40 juta loh ke bank. Bank itu mungkin ya. Memang pemberani sih sampai. Orang kayaknya nih motornya nanti ketarik deh gitu. Iya. Tapi alhamdulillah selama 3 bulan selesai. 40 juta? 3 bulan selesai. Gimana caranya itu? Halo, selamat sore teman-teman di channel Ngopi-Ngopi. Kita ketemu lagi pada sore yang indah ini, ditemani lautan dan hutan yang rindang. Kita akan mendiskusikan atau ngobrolin hal yang mungkin nanti bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Dan kali ini menjadi sore yang sangat spesial buat kita, karena kita kedatangan bintang tamu langsung ya, pasangan suami istri yang dari bintang tamu ini sebenarnya banyak sekali masukan untuk tim Ngopi-Ngopi untuk kita mendatangkan beliau-beliaunya ini untuk bercerita begitu tentang keseharian mereka, terus bagaimana bintang tamu ini sampai pada titik ini, sampai pada aktivitas-aktivitas sekarang yang diyakini katanya akan mampu memberikan inspirasi yang mendalam untuk teman-teman semua. Mungkin langsung saja kita mulai. Kita kedatangan bintang tamu Mas Rofik sama Nabila ya. Iya. Oke, selamat sore Mas Rofik sama Nabila. Selamat sore juga, Mas. Oke, kita izin ya untuk kita ngobrolin nih tentang keseharian Mas Rofik sama Nabila mulai dari awal sampai sekarang ini, yang kata teman-teman Mas, ini bisa ada hal inspiratif katanya dalam kisah asmaranya sampean mungkin dulu atau gimana permulaannya. Itu nanti mungkin boleh ya kita ulik ya bersama ya. Namun pertama-tama kita pengen nih, kita penasaran nih sama Mas Rofik sama Nabila ini, pasangan yang muda banget terus kinclong-kinclong juga teman-teman. Gimana sih awalannya, mungkin sampean cerita tentang pendidikan di awal mungkin sampean Mas Rofik. Pendidikan saya ya SD di Banjarmasin. Oh, sampean bukan asli sini ya? Bukan. Orang Banjarmasin. Di Banjarmasin, Okay. Kalimantan Selatan. Nah itu saya setelah lulus SD lanjut lagi ke pendidikan di Al-Amin Perenduan. Berarti dari Al-Amin tuh SMP ya? SMP SMP ya. SMP ya. Al-Amin Sumeneb Perenduan itu. Oke. Berapa tahun di Al-Amin? Sana sampai selesai, sampai 6 tahun. 6 tahun sampean di sana ya. Luar biasa sekali. Banyak banget cobaannya. Nah, kalau Nabila gimana tuh? Pendidikan awal kamu dari mana, Nabila? Dari saya SD-nya ya di Madura, di Geger. Kamu asli Madura malah ya? Asli Madura. Nggak kelihatan sama sekali soalnya Mas Rofi. Kayak beneran kayak orang Arab banget gitu ya. Ada keturunan dia ada. Ada keturunan Arab ya. SD sampean Madura. Di Geger, ya. Geger. Terus saya lanjut ke Al-Amin sampai di kelas 3 SMP. Kelas 3 di Al-Amin, berarti cuma 3 tahun? Iya, 3 tahun. Oh iya. Terus akhirnya dari Al-Amin itu teman-teman ketemu di mana tuh? Kan sama-sama alumni berarti ini ya? Ya, jadi Atau gini, sebelum alumni gimana tuh? jadi gini nih. Waktu itu kan aku punya ya teman dekat lah gitu. Teman dekat itu ya agak mesra dikit lah gitu. Di mana tuh? Di seangkatan juga. Di Al-Amin. Al-Amin. Tapi kan nggak boleh pacaran di pondok. Ya yang namanya dulu ya kayak Curi-curi gitu ya. Surat-suratan gitu ya. suratan. Iya. Ya aku ya kadang sering nitipin apa gitu ya ke si Nabila ini. Pesan. Bentar, berarti dari awal sudah ketemu Nabila? Belum pernah. Belum pernah. Terus gimana tuh bisa nitip ke Nabila tuh gimana maksudnya? Karena Lewat pesan. pesan. Kan dulu Facebook nih. Jadi kalau dikirim, santrinya dikirim pegang HP, buka Facebook. Gitu. Santri bisa pegang HP? Bisa. Oh iya. Nyuri-nyuri. Iya. Lagi dikirim. Dia kan dekat dari Bangkalan. Kan sering disambangin sama orang tuanya kan. Dulu kan zamannya dulu kan masih dibolehin tuh dulu. Kalau sekarang kan sudah ketat banget ya. Kalau dulu mungkin masih pondok sudah membolehkan. Ya demi apa ya, kemaslahatan semuanya ya, gitu loh. benar.
Memang sekarang lebih ketat soal teknologi itu ke pondok nggak masuk. Oke, akhirnya Mas Rofik tahu Nabila. Berarti awalnya Nabila ini cuma kayak mak comblang gitu ya. Betul. Mas Rofik ini ceritanya deket teman-teman ke salah satu santriwati. Karena pada saat itu Mas Rofik itu sebagai ustadz atau Iya, sebagai ustadz sudah ya. Jadi sudah mapping gitu kan. sudah ngabdi di pondok. Sudah ngabdi begitu. Akhirnya Mas Rofik tertarik sama salah satu santriwati dan Nabila ini adalah mak comblangnya. Iya. Nitip apa-apa ke Nabila. Betul. Nah, terus gimana tuh Mas Rofik? Jadi ya, jadi gara-gara aku nyampe ke yang kotak yang apa ini yang ngirimnya ini loh. Pos lah, Pos lah, pos. Silakan kopinya teman-teman. Iya. Sama airnya sekalian. Aku tuh kan dulu pernah bilang sama orang tua aku, sama ini temanku nih yang aku sukain dulu tuh, ya sepantaran juga dulu itu, cuman ya orang tua aku mungkin kurang srek mungkin ya. Oh, Ya, jadi tidak ya, merestui. ya makanya kenapa enggak yang itu aja, yang itu yang si orang Arab itu katanya. Orang tua aku tahunya kan si Arab itu gitu loh. Tahu berarti ya beliau ke Nabila. Tahu, dialamin, pernah ketemu. Oh, kok ini kayaknya keren banget nih kalau Iya. sama ini. Ayahnya dia juga pernah ke Banjarmasin, ayahnya si Nabila. Subhanallah. Ngadirin kakaknya saya nikah. Temenan orang tuamu sama orang tuanya Mas Rofik Enggak. temenan. Kenal setelah kita mulai dekat. Oh, iya iya. Jadi pertama kali ketemu kita itu pas dia Udah langsung ada. minta. Udah ada. Iya. Subhanallah. Jadi sebelum itu nggak pernah ketemu, cuma lewat virtual aja. Oh. Akhirnya kok sampean gimana tuh ceritanya? Bentar, ini terlalu cepet kayaknya ya. Ya. Dari Nabila jadi pos, orang tuanya gak setuju. Masa si ininya sampean langsung dihapus gitu aja? Ada proses-proses apa tuh? Gini loh. Mas Rofik. Saya itu juga kan ada yang namanya, ya orang tua saya ini kan sering yang namanya tuh kayak jenis tuh kayak target gitu loh. Kamu kalau misalnya bisa mencapai ini, nanti kamu dapat gini, dapat itu gitu. Misalnya Iya, kita contoh kayak kita berprestasi gitu kan, naik kelas, misalnya ranking apa, nanti kamu dapat ini gitu. Bisa lulus, kamu dapat ini gitu. Benar. Waktu itu Masih tuh gini, reward ya? ya. Aku tuh pernah gitu waktu ngumpul keluarga sama ya dari depan orang banyak juga, keluarga-keluarga ngumpul tuh diginikan. Ini si Rofik nih katanya, kapan nih kita ke Madura, yuk kita pintai orang Madura itu yuk. Ya jadi ya saya ya, wah tantangan nih kayak. Setelah saya ya apa ini saya tagih janjinya itu ya, mungkin namanya berubah pikiran ya, namanya orang tua ini kan ya. Kita juga sebagai masih dulu tuh kan masih ibarat tuh bocil ya. Masih manut apa kata orang tua. Masih bocil dan juga kan masih labil pikiran itu kan ya. Jadi ya keputusan itu ya main nano aja, Ya, ceplos ya. aja keputusan Ya. itu, main tindak-tindak aja, nggak ada pemikiran tuh kurang panjang gitu ya. Tapi saya agak yakin deh, kayaknya memang Mas Rofik ini udah seneng deh ke Nabila awal-awal. Menjadikan Nabila ini pos juga kayaknya pasti ada alasan. Tapi dari Nabila dulu, saya penasaran, temenmu tuh Nabila yang dia disukai Mas Rofik, kamu kasih surat-surat dan lain-lain. Itu gimana tuh nasibnya? Pada dasar itu gimana itu Nabila ini? Ini kayak jadi sad boy juga, apa sad girls ya Sad itu? girl, ya. Gimana? Untuk nasibnya saya nggak tahu ya, saya kan waktu langsung kenal ini saya langsung keluar dari pondok kan. Langsung Oh, keluar. kamu nggak lanjut ya? di Nggak sana? lanjut, cuma sampai di kelas 3 aja. Tadi Nabila bilang tuh, Nabila ketemu Mas Rofik itu di depan pondok. Terus sampean katanya langsung nelpon abahnya Nabila. Tuh gimana tuh Mas Rofik? Aku gini, aku kan orangnya senang to the point gitu. Oh, sampean nggak seneng yang basa-basi gitu ya? Nggak suka gitu. Jadi aku kan telepon ke orang tuanya. Aku pertama kali ketemu sama keluarganya Nabila ini pertama kali tuh bapaknya. Iya. Aku panggil itu Abah ya. Abah. Benar. Abah. Terus dalam mobil tuh ada si Nabila tuh gitu ngintip gitu. Iya, benar. Dia gitu aja. Pas sudah itu kan aku kan diajak makan tuh. Diajak makan bareng di pondok juga.
Kayak di luar-luar ya, gitu ya. di gazebo-nya pondok gitu. Benar. Ya. Jadi kan, nah tepatnya lagi tuh si kakaknya nih Nabila ini alumni Alamin juga. Tapi di TMI di Tarbiyah. Nah, jadi pas tuh ngomongnya tuh, oh sampean angkatan keberapa gitu kan ya? Iya. Nah, jadi setelah itu nyambung kan ya. Nah, setelah itu kan kita kan sudah apa itu? Sudah mulai dekat tuh. Antara saya sama keluarganya Nabila gitu kan ya. Terus si keluarga Nabila juga saya kenalin ke keluarga saya juga kan. Kan keluarga saya kan jarang Iya. ke Madura gitu. Nah, karena dari Kalimantan ya. Kalimantan kan. Jadi Kesempatan tuh sampean. makanya itu saya sambil lambat laun tuh saya ajak berkomunikasi gitu, silaturahmi ke orang tuanya. Walaupun Nabilanya itu dulu di pondok, Ya. tidak megang HP, saya telepon ya orang tuanya. Subhanallah. Gitu. Ya. Ya kabar aja gitu. Kabarnya juga alhamdulillah. Tapi sampean punya keberanian seperti itu. Kalau saya tidak yakin ya, kalau anak pondok langsung punya keberanian seperti itu tuh sampean udah usia berapa pada saat itu? Usia saya dulu pengabdian itu sekitar 19 kayaknya. 19 ya. Ya Allah, 19 tahun. 19 tahun. Sampean sudah berani gitu ya untuk serius. Kalau serius itu umur 20-an. Oh iya. Itu kan masih ini banget kalau. Ya, makanya itu. Oh. Kan makanya itu kan namanya masih apa ya? Kurang panjang gitu ya pemikirannya. Taunya tuh keputusan tuh ceplos-ceplos aja gitu. Nah, nggak mateng ya, yang penting oh ini ada cewek nih cantik banget nih, ini kayaknya ya udah kayaknya saya seneng banget nih sama dia, serius deh kayak gitu ya. Nah, terus si orang tua aku tuh kan juga yang dari si mama nih kan pengen juga tuh namanya pendidikan aku tuh supaya dilanjut lagi gitu ke jenjang yang lebih sampai kuliah gitu ya. Jadi tapi aku dulu tuh minta gini, tolong dong dianuin dulu gitu, diiketin dulu gitu, kalau nggak diikat dulu secara formal. Secara formal tuh dalam artian tuh ya tunangan gitu loh. Tunangan. Kita kan ya. Benar. Terus kenapa sampean kok ngebet pengen segera tunangan, takut kehilangan atau takut direbut atau soalnya dia juga, saya juga dulu itu dia punya pacar juga gitu. Kamu tahu nggak? Gimana Srawi? Waktu si Nabila ini mutusin pacar tuh, habisnya saya akad sama dia. Beneran Nabila? Bukan saya mutusin, dia yang mutusin. Enggak, berarti kamu pas tunangan kamu Nggak ada tunangannya. Nggak ada tunangan. Aku kan waktu aku minta tunangan itu kan ke orang tua kan jangan dulu. Setelah itu setelah itu ya mulai ada perselisihan pendapat antara saya sama orang tua. Jadilah saya agak ruwet. Seorang kan nggak mau ruwet. Jadi saya langsung ke Madura, saya minta ke ayahnya si Nabila. Waktu itu tuh aku cuma bawa uang 5 juta, tahu nggak? Ya Allah. Nekat. Dari Kalimantan sendirian ya, Mbak? Sendirian. Ya Allah. Sama koper sih juga. Iya. Itu benar-benar perjuangan untuk cinta ya, atas nama cinta itu. Orang tua aku tuh telepon gitu. Bilangnya kemana? Ya paling si Taufik nih touring paling nih katanya. Touring. Ya orang tua kan telepon sama kakakku kan gitu. Karena aku kan biasanya tuh emang sering touring gitu, naik motor gitu. Iya. Nah, jadi sudah lama kelamaan, sudah nyampe dapat 3 hari nih pulang nih kemana nih? Dimatiin apa gimana? Oh, sampean matiin? Matiin. Oh. Dimatiin. Terus? Jadi ya dari situlah mulai kayak agak renggang dikit lah gitu. Sampean dengan orang tua Ya. gitu ya. Sampean ambil konsekuensi itu ya. Untuk konsekuensinya. Di sisi lain kan saya kan emang orangnya ya namanya masih labil waktu itu kan Ya. terlalu panjang pikirannya, taunya dapat janji, tapi nih nagih janji ya kan ya. Ya, ngasih janji. Nah, orang tua itu kan mesti kan lebih panjang kan pemikirannya kan. Nah, mungkin beliau kan yang lebih tahu gitu mana buat anaknya yang buat terbaik gitu kan ya. Benar. Ya jadi aku saat itu kan yang namanya aku mau balik lagi nih juga nih ya sama-sama gengsi waktu dulu itu juga. Iya. Nah itu ya sampai sekarang
kayak gitu terus gitu. Oh ya Allah. Tapi mulai pas dapat 3 tahun yang lalu saya coba tuh ke ke rumah. Ya namanya orang tua ya terlanjur gimana ya kayak kesel gitu kan. Iya benar. Ya. Ini kayak sudah sama-sama egonya udah. Iya. Ya saya akuin emang juga salah saya juga kayak gitu. Yang sampean lakukan pas sampean itu ya, yang dianggap touring itu dikira touring sampean bawa 5 juta itu apa yang sampean lakukan di sini? Yang saya lakukan pertama di sini tuh ya. Yang pertama itu saya ya beli mahar seadanya gitu loh. Oh ya Allah, yang 5 juta dari 5 juta itu. Iya seadanya, terus ya alhamdulillah tuh si orang tua Nabila tuh terima gitu loh, dia tuh berani gitu, to the point gitu langsung kan. Tapi sampean nggak sama orang tua loh, tapi keluarganya Nabila welcome gitu ya. Welcome. Yang enaknya sih yang prinsipnya keluarga Nabila tuh kayak gini kan. Ada orang baik, kenapa tidak gitu loh. Subhanallah. Ya kan? Iya. Ketimbang anaknya macam-macam ya kan, yang namanya sudah umur sudah masuk ya kan dalam kategori Islam kan ya. Iya. Ya kenapa tidak gitu kan. Persyaratannya udah memenuhi semua. Iya, persyaratan sudah memenuhi semua ya kan. Nah, yang laki juga sudah selesai masa wajib belajarnya. Wajib belajarnya kan. Dari segi umur sudah pas. Nah, jadi dari situ tuh dari aku yang masih ibarat masih nol gitulah. Ya merintis gitu. Merintis. Pertama-tama aku itu merintisnya tuh berawal dari foto hobi ya. Ya Allah. Karena aku dari rumah itu emang bawa kamera gitu. Sampai memang sudah hobi sebelumnya. Emang dari pondok hobi gitu loh, sering foto-foto. Jadi sama mertua aku tuh, kamu hobinya disalurin aja katanya. Siapa tahu bisa mendatangkan rezeki gitu. Oke, luar biasa. Jadi oh betul juga nih kata saya nih. Jadi saya seriusin sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang sampean tekunin ya itu ya. Luar biasa. Dan itu juga alhamdulillah dari saya foto itu kan istri saya ini juga ada senang make up gitu loh. Itu MUA gitu ya, hobi dari dulu. Dari pondok emang hobi make up. Iya sih kelihatan banget kalau hobi make up Nabila. Jadi saya tuh sedikit dari hasil ngefoto itu kan dulu tuh zaman saya tuh satu rollnya 300 dulu. Sampean foto itu foto apa namanya itu informal atau kayak pernikahan acara atau pernikahan. Jadi waktu itu saya sedikit tuh belinya pengen juga gitu kayak orang gitu. Jadi saya bikin dekor. Ya. Pertama nih gak langsung semua utuh. Saya beli galvanisnya dulu, besi-besi rangkanya dulu, dicicil. Sampai memulai itu semua itu disupport sama orang tua? Orang tua saya sendiri? Enggak. Sama sekali? Enggak sama sekali. 5 juta udah habis itu udah? 5 juta tuh sudah ya buat makan sehari-hari, buat modal ya semuanya. Berarti sampean merintis dari foto, iya. Dekor. Terus namanya keuangan tuh ya harus segimana mungkin tuh harus bisa gitu loh ngatur manajemennya itu. Disitulah saya ibaratnya tuh kata orang itu didewasakan oleh keadaan gitu loh. Saya beneran dulu emang kayak anak kecil mas, bener pemikiran tuh kayak gitu. Tapi malah saya yang penasaran ke Nabila nih. Nabila nih kan kita lihat teman-teman ya, cantik banget, pasti banyak yang ngejar nih. Ini ada orang yang broken home bahasanya ya. Yang lari dari Kalimantan untuk nemuin kamu, terus gak disupport sama keluarga. Sampai sekarang kamu nerima banget, kayak bahagia banget tak liatin tuh. Gimana tuh? Ini menurut kamu nih, Mas Rofik ini, Nabila? Ya, karena pas waktu dia bilang ke orang tua saya, serius, dia bilang serius ke orang tua saya. Nah dari situ hati saya terketuk. Oh berarti ini orang benar-benar serius nih. Kamu terpukau sama upayanya Mas Rofik? Iya, sama perjuangannya dia. Nah Nabila, waktu apa namanya ya, Mas Rofik ini kan sudah menunjukkan kamu keseriusannya sampai dia minggat dari rumah tanpa orang tua ke sana.
Saya pengen tahu internal orang tuamu yang sampai se-welcome itu ke Mas Rofik tuh gimana, kok mau gitu legowo ke Mas Rofik. Biasanya kan kalau orang tua ya panggil dulu lah, Iya. orang tuamu bawa ke sini baru kamu boleh ini anak saya gitu. Itu gimana tuh Nabila? Kondisi itu bisa kamu ceritakan? Karena kan sebelum itu Hmm. suami saya ini yang sekarang udah ketemu kan sama orang tua saya, nyambung bicaranya. Dia juga pinter ngambil hati orang tua saya gitu, pinter banget dia ngambilnya. Jadi ya kebetulan juga pas waktu pertama ketemu udah ketemu ya sama orang tuanya. Artinya sudah sama-sama Ya, tahu sudah sebenarnya. sama tahu gitu, udah sama-sama tahu. Pas dia minggat dari rumahnya, ya langsung welcome. Ya Allah. Lah nih anak perjuangannya segini sampai meninggalkan Benar. keluarganya gitu. Kalau nggak serius nggak bakalan sampai segininya gitu. Nggak Luar bakalan biasa sampai bang. senekat itulah gitu. Bener. Akhirnya orang tuamu nggak masalah ya soal kayak gitu, soal keberanian beliau minggat dan lain sebagainya. Yang penting keseriusannya yang dinilai. Tapi Mas Rofik, sebenarnya ya selain karena sampean dijanjiin sama orang tua, yang buat sampean ngebet mau nikah sama Nabila itu apa kok sebegitunya gitu loh Mas Rofik? Ya pertama ya gara-gara Nggak nunggu 2 tahun kayak ini ke lobby-lobby ke orang tua gitu kan, terus sebenarnya sih pengennya seperti itu. Saya tuh pengen masih melanjutin ke jenjang kuliah gitu. Cuman saya tuh kan ya kayak di ibarat katanya orang Madura tuh ya apa ya, di cokok-cokok apa ya, digojlokin ya gitu ya. dibohongin, merasa Ya, dibohongin merasa gitu ya. dimainin ya. Jadi kan gimana ya? Ya Nabila ngancem-ngancem nggak kemarin itu, kayak pokoknya saya kalau nggak dinikahin bulan ini saya enggak apa-apa. Enggak. Ngancem-ngancem. Soalnya biasanya kan kalau cowok itu baru greget itu kalau sudah ngancem ada dijodohin sama ini atau mau gimana gitu. Dia malah pengennya Nabila tuh pengen lanjut ke pondok gitu. Pengen lanjut pondok aja kalau misalnya nggak diseriusin gitu kan. Gitu. Tapi memang inspiring banget sih ya. Kalau prinsipnya orang tuanya si Nabila ini kan kalau misalnya nggak serius ya lebih baik mondok aja gitu loh. Iya. Ketimbang mondok sambil pacaran yang kayak gimana, kayak ya yang aneh-aneh gitulah. Nah, jadi kan wah nih kalau kayak gini nih juga gimana ya atas saya ini. Ya. Dan sampean mengambil konsekuensi yang sangat besar itu ya. Pertama ya tidak harmonis dengan keluarga. Berapa tahun sampean tidak harmonis dengan keluarga? Hubungan renggang dengan keluarga berapa? Dari tahun 2016. 2016 Ya, sampai dari tahun 17 sampai sampai sekarang belum harmonis. Belum harmonis tuh gimana Mas Rofik maksudnya? belum harmonis itu ya belum apa ya, tidak seperti dulu loh gitu. Beda. Artinya sampean sudah tidak difasilitas, sudah pasti ya. Pasti. Komunikasi sudah renggang. Komunikasi sudah renggang. Fasilitas tuh sudah ya, namanya kami berusaha kan ya di anu aja gitu, di apa itu? Dijalanin aja gitu. Iya. Tama-tama tuh ya agak sulit gitu menghadapinya gitu. Tapi sudah jadi kebiasaan. Tapi kan itu berat banget buat sampean ya. Ya lumayan. Pertama karena sampean sudah bahasanya kan seorang anak itu selalu membutuhkan sosok ya Iya. orang tua, dan sampean awal-awal nikah sudah tidak punya uang. Berarti sampean kayak memulai dari nol lagi. Tuh, Mas ya Rofik. kayak orang nggak punya apa-apa gitu loh. Ya Allah. Cuman kayak bawa baju aja. Jadi saya dari situ ya saya apa yang ada tuh yang hobinya yang sekiranya bisa menunjang lebih baik, jadi seriusin dari situlah. Makanya saya seriusin sampai aku pernah jual es buah loh. Ya Allah. Pernah jual es buah. Aku bareng sama tadi. Seorang Mas Rofik ya. Iya. Yang sudah di pondok, sudah ustadz top dan Iya, lain nanti fotonya sebagainya. nanti ada nanti. Iya, kita minta fotonya. Itu alhamdulillah tuh diterima sama masyarakat Iya. juga. Sampai-sampai tuh ada yang order. Es buah pinggir jalan itu. Iya. Pinggir jalan. Sebuah pinggir jalan. Sebuah pinggir Ya. jalan pernah. Terus Dan itu sampai sekarang saking saya senengnya gitu. iya. Tapi- Orang tua tahu nggak penderitaannya, bukan penderitaannya, perjuangannya Mas Rofik yang struggle, nggak punya apa-apa gitu. Ya Karena kan orang tua kan sebenarnya anak itu mau gimana pun ya tetap anak gitu kan. sepertinya beliau tahu sih. Soalnya teman-teman beliau sering ke rumah. Iya.
sering memantau teman-teman beliau yang bukan dari keluarga saya sendiri, bukan keluarga saya, bukan apa, cuman dia main ke rumah ke Madura dari Banjarmasin. Ya saya ya welcome aja ya kan, nggak apa-apa. Nabila, waktu awal-awal Mas Rofik nikah sama kamu, dalam kondisi dia struggle, uang sudah gak punya katanya, itu menurut kamu gimana tuh pandanganmu tentang Mas Rofik pada saat itu tuh? Ya, saya nerima apa adanya, Mas. Tentunya kan kamu perempuan yang harus beliau lah tanggung jawab lah. Iya. Dan kamu tahu itu dalam kondisi kayak gitu broken bahasanya Mas. Iya. Itu gimana tuh? Saya nggak banyak nuntut waktu itu. Kamu gak banyak nuntut? Nggak banyak nuntut. Memang kan dia Subhanallah. punya kamera, jadi fotografer. Nah, saya sebelum itu juga sebelum jadi MUA, saya jual ayam geprek es lilin. Ya lo kamu bantuin Mas Rofik Iya. jualan juga. Es lilin yang 1000-an. Saya masukin ke pondok-pondok gitu. Disetor ke kantin-kantinnya gitu. Ya Allah, benar-benar berdagang dari nol juga kamu ya. Saya tidak percaya loh teman-teman, karena kalau saya lihat sekarang Mas Rofik dan Nabila ini cantik, terus ganteng, terus kayak bukan pekerja begitu. Ternyata menurut sejarah kisahnya itu malah jualan es buah, jualan es lilin ya. Ya kalau orang mandangnya sekarang ya mesti orang itu ya anak-anak Enak terus gitu. aja, Iya. Sering keluar-keluar itu katanya. Untungnya dari itu dia bantuin saya buat beli alat make up. Subhanallah. Karena kan saya punya hobi make up ya. Dia Disupport ya Mas disupport. Rofik. Sampai sekarang disupport. Untuk Alhamdulillah. jadi selebgram pun disupport. Pasangan Iya. idaman memang kalau sudah saling support Harus itu. saling support ya. Di sedikit-sedikit beli 3 item dulu, beli 5 item dulu. Nah, saya panggil adik saya gitu buat jadi modelnya. Buat praktek-praktek. Teman-teman gitu. Mulai kalau saya udah bener-bener berani gitu sambil disupport, kamu pasti bisa gitu. Subhanallah. Saya Support langsung- moralnya tinggi beliau ya. Iya, buka apa? Buka jasa make up. Kamu sekarang buka jasa make up. Iya. Dari yang awal-awal dibelikan dikit-dikit sama suami gitu. Iya. Sekarang sudah jadi perusahaan ya. Iya. Udah jadi usaha. Berapa tahun tuh Nabila? Itu saya di usaha itu semenjak saya punya anak pertama. Berapa tuh? Tahun 2020? 18. 18 ya. Iya. Dan akhirnya banyak orang-orang cocok sama MUA yang kamu. Kan kami sedianya sama dekor. Di make up diseriusin, dekor pun juga jalan gitu, jadi sepaket. Itu untuk tunangan, lamaran atau pernikahan? MUA Semuanya. sama paketmu semuanya bisa dipakai nikahan berarti ya? Bisa. Oh berarti besar loh Mas Rofi. Nikahan bisa. Sekarang Mas, dulu kan masih make up karnaval gitu, Wisuda. make up wisuda gitu. Dan itu benar-benar bukan privilege ya, benar-benar kamu mulai dari 1, 2, 3. Dan Subhanallah. saking saya nggak punya uang, kami nggak punya uang, kami tuh nggak apa. Kan biasanya kalau orang itu privat kelas gitu ya. Private Saya class. belajar di YouTube. Ya Allah. Dia nggak pernah privat ikut. Nggak disekolahkan sama sampean ikut seminar apa Ya gitu. karena kan waktu itu kita kan faktor yang namanya ekonomi ya. Ya. Ya di sisi lain kita kan alhamdulillah terus ibaratkan otodidak sih nggak juga, kan ada YouTube. Ada sekarang. YouTube, Jadi sisanya itu tinggal kembangkan skillnya aja. Ya Allah. Dan juga jangan lupa saling support gitulah. Heeh. Jadi semua yang apa klien itu keluh kesahkan tuh ya itu jadi evaluasi buat kami. Ya Allah, berarti kalau misalkan kita nih, misalkan mendatangkan MU-nya Nabila ini, Mas Rofik jadi fotografernya di sana. Iya. Ya. Paket, Mas. Sepaket. Iya. Kemana-mana selalu bareng-bareng. Kerjanya sesuai hobi, nggak kepisah-pisah. Jadi gitu. enjoy gitu ya, Enjoy. gak ada ini karena satu paket kerja. Iya. Sedangkan di weddingnya, di eventnya ini Nabila ini jadi apa? Fotografer itu ada foto, video mungkin atau apa? Saya fokus ke foto sih. Foto. Karena aku kenapa jadi gak bisa video? Aku di sisi lain juga ngatur anak-anak dekorasinya. Aku juga Oh iya. ngehandle anak dekorasinya juga. Memanajemen Iya, ini ya jadi kan dekorasi. semua itu kan ada bagian masing-masing. Jadi kan biar sama-sama tercover. Kenapa aku jadi juga tetap sampai sekarang konsisten buat yang namanya foto? Aku juga menjaga yang namanya hasil. Betul. Sampean mementingkan kualitas. Kualitas juga. Jadi saya walaupun di dekorasi saya itu terkadang ada yang
saya sendiri juga kadang pakai teman saya juga fotografer, kalau saya sudah gak bisa gitu. Namanya dekorasi ini kan bukan hanya satu pas satu hari, kadang kami pernah 4 deh ya. Paling jauh itu kami ya ke Kalimantan, ke Samarinda. Pernah? Pernah. Subhanallah Mas. Samarinda. Samarinda. Iya. Gimana sampai cara Mas Harin itu kok jangkauannya sampai? Kami lewat online Mas. Kami itu kan bikin Bisa diakses itu. Ya. Ada IG mungkin atau lewat IG, Facebook, TikTok. oh TikTok juga. TikTok juga. Ada juga orang nggak ngundang dekorasi gara-gara di TikTok katanya. lewat FYP saya nih. Hmm. Gitu. Subhanallah. Pernah saya tanya, Mbak tahu saya dari mana? Kemarin lihat video TikToknya sampean lewat FYP saya gitu. Jadi saya intip akunnya menarik ya, jadi saya kesini. Kami harganya menyesuaikan sama transportasi. Kalau transportasinya ya ke Sampang itu mesti jauh, agak ada tambahan biaya transportasi gitu kan ya. Kalau untuk di daerah saya, untuk di Geger itu ada acara yang siang malam atau siang aja. Kalau di siang malam di start harga 15 juta. Oh, cuma 15 juta ya. 15 juta terjangkau. Siang malam. Iya. Kalau siang aja. Kalau siang aja di 13 juta. Oh, malah lebih enak yang siang malam ya. Iya. Cuma selisihnya ini. Terus nambah jam kerjanya saja. Iya, nambah jam kerja. Ya. Itu sudah dapat semua ya. Dekorasi, Dekorasi, pelaminan, fotografer, video. Keren ini. daun. Untuk teman-teman yang bentar lagi rencana mau wedding nih, terutama di Madura. Dan ini di luar Madura juga bisa. Bisa dong. Oke, itu segera dilihat nanti, dikunjungi. Apa nama IG-nya sampai? Nah, Bella Makeup _art. Ois, itu nanti kita kasih di ini. Oke, itu dan sekarang sampean sudah melakoni ini dan sepertinya sudah sangat enjoy. Saya malah melihat sekarang nggak ada soal masalah keuangan kayaknya sekarang. Ya, sejahtera. Ya, alhamdulillah ya, dari itu semua. Aku pernah dulu dikasih satu sama abahku dulu. Nak katanya. Semacam pesan Ya, begitu. pesan ya? gitu. Kamu kalau pengen hidupnya barokah, pengen enak katanya, kamu jangan lupa tuh katanya, tiap Jumat Tiap Jumat 10.000 masukin, gak usah banyak-banyak, 10.000 kayak berapa, kayak intinya istiqomah katanya. Subhanallah. Niatin aja kayak gitu katanya, niatin ke orang-orang yang lain gitu, kayak orang sesepuhnya kamu katanya. Tiap Jumat harus sedekah. Sedekah itu wajib Mas. Meskipun 10.000. Iya, yang penting istiqomah Mas, karena Istiqomah. banyak tapi kalau misalnya tidak istiqomah kan gak enak. Itu teman-teman yang menarik. Saya kemarin mendatangkan beberapa bintang tamu Mas Rofiq, orang-orang sukses yang datang ke podcast ini. Dan rahasianya itu Nabila. Ada yang tiap hari sedekah 11.000. Ada yang tiap hari itu sedekah untuk satu bungkus nasi, mungkin ya harganya 5.000 atau 7.000. Dan ini sampean datang lagi nih, seorang yang sudah saya bisa katakan sukses ya di bidang MUA ini, dan beliau ternyata sedekah ya. Kuncinya sedekah Mas. Sedekah. Kemana-mana itu ya, karena aku pernah dengar ceramah tuh, sedekah itu katanya tuh kayak apa ya, menghilangkan yang namanya, kalau bahasa kasarnya tuh ya murkanya Tuhan gitu ya. Iya benar. Nah, kalau kita nih kan namanya manusia kan selalu banyak dosa. Pasti. Ada sedikit-sedikit kan keliru ya kan ya. Benar. Cuman kita kan tidak sadar tuh. Nah, jadi kan dari situ kan itu hanya apa ya? Masa sih gak bisa gitu loh. Sedekah paling mudah kan senyum gitu kan ya. Ya, benar. Senyum kan ya. Ya kalau bisa ya bantu secara material ya kan. Secara finansial juga bisa ya kan. Nah, kenapa jadi sedekah itu penting Mas? Karena Mas, dari semua yang pencapaian kita tuh yaitu ada haknya orang juga. Lain ya, dari semua yang kita dapatkan ada. Iya, ada hak orang juga yang memerlukan gitu loh. Dan sampean istiqomah sampai sekarang. Alhamdulillah Mas. Saya ingat tuh gara-gara waktu itu kan dalam keadaan saya sedih gitu di pondok. Katanya orang tua saya tuh kalau pengen kamu kerasan di pondok ya sedekahin aja tuh amplopnya masjid tuh, katanya 10.000 kamu tuh katanya. Apa yang kerasan kalau kamu hidup kamu enak barokah. Biar betah begitu. Sampai kamu nanti nyampe tua kayak gitu aja katanya. Tiap Jumat aja ya, Bah. Ya dalam artian tuh hanya istiqomahnya minimalnya saja. Kalau kamu bisa ya
bantu teman-temannya gitu kan ya. Berarti Nabila juga menjadi reminder ya untuk Mas Rofik ini untuk ini hari Jumat loh, ini sedekah gitu. Jadi gitu katanya orang tua saya dulu. Nah, kalau misalnya kamu tidak bisa ngebantu temennya, carikan solusinya Ya, gitu. kalau ada lagi masalah dibantu. Karena namanya manusia ini kan dia keliling-keliling katanya, saling membutuhkan, ya kan? Kadang asimetris masalah orang tuh. Ada yang masalah keuangan, ada yang masalah pertemanan, ada yang masalah kerjaan. Dulu kan aku juga gitu, Mas. Dulu aku malah awal-awal bangun dekorasi itu gak gampang loh, Mas. Aku tuh ngegadaikan motor itu ya 2 kali lah, 2 kali buat modal itu. Cuma soalnya nggak ada. Ngegadaikan motor sampean nggak punya motor dong? Aku punya bawa dari rumah. Kan sudah digadaikan motornya. Sampean kemana-mana? BPKB-nya aja. BPKB-nya aja. Saya gadaikan buat modal. Terus saya tuh fokus buat ngebalikin tuh gimana. Emang saya banyak yang cerita Kerja keras sampean. Ya bilang ke saya, oh ini Mas inilah apalah itulah. Cuman kan niat saya gimana lagi, saya minjam ke kamu juga gak dikasih. Iya. Ada juga salah satu yang ngomen yang sebagian yang ya ada aja. Jadi kan saya salah satunya saya carilah yang bisa gitu loh. Saya fokus tuh juga tuh buat gimana caranya utang itu biar cepat selesai gitu. Dulu tuh waktu umur waktu tahun 2018 tuh masih umur 22 kayaknya ya. 20 ya? 2018 ya? 21. 20. Biasanya cewek lebih peka kalau soal angka-angka itu Mas Rofik. Gimana Mas Rofik? Itu malah saya itu sudah kerjaannya masih belum terlalu mapan, belum konsisten pemasukannya. Berani pinjam uang 40 juta loh ke bank. Subhanallah. Padahal bank itu mungkin ya memang pemberani sih sampai. Orang kayaknya nih motornya nanti ketarik deh gitu. Iya. Tapi alhamdulillah selama 3 bulan selesai. Hah? 40 juta? 3 bulan selesai. Gimana caranya itu? Nah itu dia. Pas selesai. Kencen nekat loh Mas Rofik ini. Itu saya manajemen sebaik mungkin, seketat mungkin pengeluaran saya yang tidak berguna lah gitu pada zamannya. Bahkan dulu saya Mas, awal kali saya menikah itu saya jarang berteman loh Mas. Jarang berteman, jarang bersosialisasi malah. Nggak ngopi-ngopi gitu ya, nggak makan di kafe apa. Karena itu kuncinya katanya ayahnya saya, kalau pengen kamu hidupnya nyaman, satu kuncinya, tahanlah kesenangan. Itu kata ayahnya saya. Kenapa saya sering, walaupun saya sama orang tua saya kayak gitu ya, tapi saya tetap ingat kata-kata beliau. Saya pengen itu yang pertama ya, pengen kayak orang-orang gitu loh. Aku nih pengennya tuh ya kayak katanya orang-orang bilang tuh sakinah mawaddah warahmah katanya. Pengennya tuh kayak gitu, pengen ya enak lah gitu hubungan silaturahminya. Gak terlalu nuntut macam-macam ya. Apalagi mau dituntut? Gak ada Mas. Selain kekeluargaan, keharmonisan itu silaturahmi. Harta bisa dicari kan? Iya, benar. Harta itu gak dibawa mati loh. Benar. Iya kan? Sementara kan sifatnya Tuhan kan gampang dari kaya ke miskin, miskin ke kaya. Sebelah balik kan? Benar. Yang penting gimana kita kerjanya. Yang mahal tuh apanya? Silaturahminya Mas. Sulit silaturahmi itu Mas. Contoh ya, seseorang yang tokoh tuh, kenapa dia sampai sekarang namanya hidup? Karena silaturahminya kan? Bener, ya. Karena sering disebut, dikunjungi. Jadi gitu. Sampean pengen banget ketemu sama orang tua. Pengen banget. Ada plan nggak Nabila untuk kamu sama Mas Rofik? Mungkin ngobrol di rumah. Kapan ya pengen nanya. Sampean kan berani tuh orangnya, nekatan tuh. Aku ini kan gini Mas. Setiap kali ada kata-kata tuh mesti langsung kupegang. Jadi ya waktu itu pernah aku teleponan sama ayahku waktu tahun 2018. Anak 1 tuh dah. Iya. Ayahku bilang A, B, B katanya. Aku bingung tuh. Jadi aku ini kan sudah punya keluarga kecil dah kan ya. Saya mau ditinggal gitu kan ya. Itu juga kemauanku juga ya kan. Di sisi lain juga nih orang tuaku gitu loh. Nah jadi ya aku minta maaf ke abahku. Maaf bah gitu.
saya tidak punya keluarga, tolong ya silaturahminya aja. Kalau misalnya toh misalnya kayak nggak mau memfasilitasi atau gimana, nggak apa-apa kan. Insya Allah saya yakin gitu, insya Allah Tuhan tuh lebih memfasilitasi gitu kan ya. Nah jadi ya udah, mudahan kamu bagus-bagus di luar kan ya, baik-baik saja katanya. Itu aja. Sangat keras ya ayahnya sampean ya. Itu Dengan didikan. pendirian begitu ya. Emang makanya kayak gitu ke bawah saya juga gitu. Ya sekali Iya. dekatan juga gitu. Like Ini father namanya like son udah. Pohon sama Udah gak jauh-jauh dari. iya. Makanya ya kayak gitu. Tapi kan ada Nabila nih di tengah-tengah sampean dan ayah nih dan keluarga. Kalau kamu sendiri gimana? Pengenmu dari Mas Rofik dan keluarga Mas Rofik itu gimana Nabila? Di dalam apa? Yang kamu inginkan. Kan ini sama-sama keras nih Nabila. Sama kayak kutub yang berlawanan gitu. Yang ayah gitu yang Mas Rofik. Kalau menurut kamu pengennya gimana tuh? Ya kalau saya pengennya yang entah itu kapan suatu saat bisa berbaikan gitu, bisa terjalin lagi silaturahmi gitu, Berarti tetap kamu ada angan-angan untuk bisa harmonis lagi ya. berharmonis lagi, biar Keren kayak banget. keluarga yang lain gitu. Iya, iya. Karena saya yakin Nabila, Mas Rofik ini sudah jadi keluarga bahagia sekarang. Terus usahanya juga sudah jalan bagus, pertemanannya juga mulai udah pulih lagi. Tapi pasti ada kayak puzzle gitu ya, yang belum lengkap gitu, yaitu sampean dengan keluarga itu. Ya. Atau sekarang sudah ke handle itu, udah gak masalah, atau masih sering kepikiran Bang? Kepikiran itu pasti mas. Dalam bahkan setiap doa 5 waktu mas, itu mesti ada mas, ingat. Subhanallah. Sampean doakan terus ya. Alhamdulillah mas. Saya yang namanya apa ya, saya kan selalu waktu saya sholat tuh mesti salah terus kan. Aduh saya kok kayak gini sama orang tua saya, merawat saya kayak gini. Ya, ya, Memfasilitasi saya tuh kurang apa gitu, minta ini minta itu, minta jalan-jalan kemana aja dikasih gitu loh. Ya. Diturutin semua. Turutin mau kemana katanya, iya berangkat gitu loh. Jadi kan gimana gitu, aduh kayak gini ya atasnya balasannya gitu. Jadi ya saya doain terus sambil diem tuh kadang gimana ya atasnya ini kok bisa gini lah gitu, kayak gak percaya gitu. Iya, gak percaya. Seorang yang sampean anak papa banget gitu ya. Terus sampean sekarang bener-bener seorang diri, ada tanggung jawab lagi. Iya. Saya tahu mesti sampean rapuh sebenarnya di dalam. Sampean cuma kuat di permukaan aja. Iya, makanya Iya, itu. iya. Tapi pas sudah setelahnya itu kita apa itu? Setelahnya saya berpikir seperti itu tuh, kalau dipikirin terus tuh nanti malah kapan majunya gitu kan ya. Ya. Alhamdulillah juga dari keluarga yang lain juga ada gitu yang support gitu ya. Ya. Baik dari kakak-kakaknya saya, paman-paman saya, support terus. Benar, alhamdulillah. Berarti sampean tetap harus keep going, tapi tetap mendoakan. Sama paman saya sabar ya katanya. Jadi iya om, mohon doanya om. Ya, tolong sambil ditegur kalau saya ada ya yang namanya saya masih kanak-kanak ya. Iya. Gitu kan. Iya. Ya Allah, keren banget teman-teman. Tadi obrolan kita dengan Nabila, dengan Mas Rofik ya. Bagaimana dua pasangan ini punya pendirian yang sangat bagus, dan yang paling menarik itu adalah gimana keduanya saling support satu sama lain. Mas Rofik punya kekurangan yang sudah jelas-jelas, Nabila juga mungkin dirasa oleh Mas Rofik sesekali tapi saling supportnya yang keren banget. Oke, sekarang sembari sampean mendoakan, usaha juga sudah jalan. Kalau kesibukan sekarang masih di seputar MUA ini, Nabila? Iya, di MUA. Masih mau dikembangkan lagi atau ada pandangan apa ke depan tentang usaha? Ya dikembangin lagi. Sekarang ini sampingan kami tuh sambil jualan di TikTok Shop. Oh. Jadi istri saya nih alhamdulillah tuh sudah nyoba menjadi affiliate. Di TikTok. Di TikTok. Alhamdulillah sudah menetas ya, saya lihat alhamdulillah lumayan. Saya juga keracunan juga. Iya. Ya karena face-nya mendukung banget. Gitu. Sampean ganteng, Nabila cantik. Jadi kalau mungkin live di TikTok tuh bisa ngeboost atau apa selain dari kompetensi sampean dan lain sebagainya. Jadi ya saya
ya buat sampingan juga kan ya. Di sisi lain juga sambil kan yang namanya dekorasi itu kan gak tiap hari itu musim-musimnya saja. Jadi kan ya musimnya saja. Tapi kalau sekali sibuk lumayan loh. Paling ke cover ya itu ya. Iya, kalau misalnya sekali sibuk tuh bisa tidur di pom bensin loh beneran. Bisa tidur di dalam mobil. Kalau misalnya sibuk banget. Jadi ya kembali lagi ke TikTok Shop. Jadi ya kami kembangkan terus apa yang misalnya bisa dijadikan apa ya, to the point aja deh, cuan gitulah. Iya. Cuan. Sampai sekarang sudah memanfaatkan sosial media tuh ya. Di sisi lain juga jalurnya bagus kan, mendapatkannya tuh tidak yang neko-neko lah, ya, macam-macam. Benar. Nah, jalan yang baik. Nah, kan ngafiliat itu kan seperti kayak kita broker kan ya. Iya. Nah, kayak kita broker. Bahasa kasarnya tuh maklar lah. Iya. Sampean apa ini? TikTok sampean biasanya? TikTok saya seperti biasanya, nama saya sendiri Fahri Rofik. Iya. Kalau Nabila? Nabila Umar. Nabila. Oh, tetap sama kayak yang di IG. Iya, Oke. Bisa bikin konten tuh ya, pertama yang hobi saya apa yang menarik ya, saya emang dari dulu suka ya kayak ngedance gitu. Ya, namanya hiburan Mas. Bisa dibayangkan teman-teman, seorang yang kalem kayak Mas Rofik katanya ngedance ya di TikTok. Bisa nanti dikunjungi. Malah orang kadang nggak percaya loh, ini anak 3 katanya. Anak 3 ini kayak bocil loh. Iya, sampean muda banget loh. Kayak bocil. Loh. Yang bilang itu lebih tuan saya, tahu nggak? Yang ngomongin bocil itu tuan saya malah. Ya Allah. Oke, kalau Nabila sama dengan Mas Rofik sekarang, kesibukan side hustle-nya masih di sosial media. Iya, Nabila. sosial media. Oke, keren-keren. Semoga sukses di usaha sekarang, muanya semoga semakin maju, semakin besar juga, terus sosmednya juga semoga tambah lancar nanti. Nabila sama Mas Rofik, sampean nih kan masih muda banget nih. Masih muda banget loh teman-teman, jauh loh teman-teman nih dari saya nih, mungkin selisih 5 tahun mungkin atau 3 tahun. Pandangan ke depan atau visi ya dari hubungan Nabila Mas Rofik ke depan tuh mau dibawa kemana, atau ini sudah cukup banget, atau ada harapan-harapan ke depan? Yang pertama ya, apa atas pencapaian kita sekarang itu wajib disyukuri. Alhamdulillah ya. Disyukuri. Sangat luar biasa. Kalau misalnya kurang tuh gak ada bisa-bisanya manusia man. Tapi syukur itu juga penting ya. Di sisi lain, selain syukur itu pengembangan. Apa pengembangan kita yang saat kita tekuni sekarang? Selama jalurnya baik ya kan? Ya. Dikembangkan saja. Ikutin alurnya. Gak usah maksa gitu loh. Kalau maksa itu kadang di luar dari apa ya? Di luar dari target gitu kan, kayak nyesek kan ya. Lebih baik ya kita kembangkan seperti biasanya. Ikutin aja. Target itu emang ada Mas, cuman tidak terlalu kayak di. Berarti sampean menikmati apa yang sampean dapatkan sekarang, mensyukuri. Ya dulu malah aku waktu yang ngutang ke bank itu malah kayaknya aku ditarik nih kayaknya motorku. Iya. Tapi kan Tuhan berkata lain. Iya. Tuhan berkata lain. Tuhan berkata lain. Kamu 3 bulan aja sudah balik ya, 40 nih. Alhamdulillah. Kan itu luar biasa kan, pencapaian yang keren banget lah. Ya itu kan ibarat tuh nggak dibantu siapa-siapa. Ibarat tuh kan dari orang tua saya, ibarat tuh ya dari segi apa nih ya, sekitar tuh kan ya. Siapa yang nolong? Yang Maha Kuasa. Subhanallah. Langsung. Jadi dikasih ujian 3 bulan. Ujiannya botang-banting, jarang pulang ke rumah. Bang berangkat pagi, pulang malam. Luar biasa. Itu sama Nabila Sama Nabila kesana kemari. Memang pekerja keras sih dua pasangan ini teman-teman. Belum di sisi lagi nih, juga kami juga merawat 3 anak. Iya loh, iya bener. Kecil-kecil masih. Iya, kemarin yang di bawah itu 3 Dibawa kemana-mana. Iya. Mana-mana itu 3. Dan sampean begitu enjoy kayak gini, menikmati ngalir gitu. Dibawa ribet. Gak dibawa ribet, intinya gak usah di apa ya. Ada teman saya juga, ada orangnya memang santuy banget ya. Kalau Nabila sama dengan Mas Rofik, enjoy ngalir atau ada target yang harus kita lakukan ke depan setahun 2 tahun, kita harus apa gitu? Iya, mensyukuri yang sekarang. Mensyukuri yang
Beruntung banget loh sampean punya istri. Soalnya kalau kebanyakan biasa. kayak target itu Mas, kadang apa ya? Kalau misalnya nggak kecapai itu kayak gimana? Terus kayak self esteem kayak rendah, nurun gitu ya, agak. Kalau Ya, saya ya, sistemnya seperti itu aja. Kalau misalnya kita lebih maju lagi, alhamdulillah gitu. Ya, Ada pencapaian ya, ya. gimana? Dulu itu ya banyak Mas. Ya intinya satu, kalau ada orang berkata baik itu ya, didengerin. Mana yang pas dimasukin. Kadang ada juga orang berkata baik tapi gak pas sama kehidupan yang kita jalani. Contoh, kamu gak usah minjem ke ini, nanti ini hukumnya ini. Ya. Agak ribet, sedangkan kita kan perekonomian kan siapa lagi yang mau gitu kan ya? Iya, benar. Nah. Dalam kondisi kita ada masalah begitu. Sampean sebenarnya sudah punya dalil itu. Nah, Yang tubihul mahduro gitu kan. tuh. Ada. Jadi kan, nah, tapi juga pernah juga tuh saran itu juga menjadikan saya memiliki, alhamdulillah ya, titipan Tuhan. Ya. Berupa titipan Tuhannya itu berupa mobil. Alhamdulillah. Dulu saya pengen kredit Mas, Iya. tapi sama saudara saya tahan dulu lah, katanya, jangan katanya. Waktu tahun itu dulu tahun 2019 dah ya, mau kredit dulu tuh. Kredit sama kakaknya saya itu janganlah katanya. Udahlah tahan aja dulu deh katanya. Kamu misalnya pengen DP minim tergiur apa nanti kedepannya gimana? Iya, benar. Oh iya, keren. Jadi lebih ke kontrol. Nah, jadi kan aku kan sering juga tuh yang namanya mau langkahku sekarang nih ya banyak belajar ke orang-orang terdekat yang lebih tua daripada aku. Benar. Saudara-saudara bahkan yang lebih kecil pun kalau dia punya pengalaman lain aku ambil loh. Oke. Mantap. Pengalamannya. Keren karena sampean senang belajar begitu ya. Nah, ya gimana lagi ya? Aku mau bertanya ke siapa lagi gitu loh. Betul. Ya kan ya. Apa ya, gimana, takutnya tuh salah lobang kita melangkahnya itu. Jadi aku tanya-tanya terus. Ya dari kakaknya saya itu kan bilang jangan dulu deh katanya. Saya turutin tuh waktu itu. Beberapa saat kemudian corona masuk. Iya. Tahun 2000. Oh iya, benar. Untungnya aku nggak ngambil. Bener. Nah, itu tambah guling-guling sampai ininya. Itu. Bener. Lagi Pas itu kan kami waktu corona itu kan job itu kan menurun tuh. Ada juga yang Oh iya, sudah pasti menurun karena ada peraturan yang tidak boleh ada protokol, dekor kan? dan iya protokol. Jadi kami itu ya ada juga tetap yang ngebooking kayak buat ngerias. Tapi kami kan pelan-pelan kami ngumpulin duitnya. Kenapa saya jadi pengen beli mobil tuh karena anak saya itu Iya, sudah kebutuhan banget Iya. itu. nah sudah Kebutuhan. banyak gitu loh. Sedangkan motor Anak 3 pakai sepeda kalau misalkan Iya. kehujanan. Di sisi lain juga saya tuh minta yang sama Maha Kuasa tuh galang ke depan minta mobil enggak. Saya minta sama Yang Maha Kuasa tuh gini, ya Allah, gimana ya caranya biar aku ke sana kemari agar anak-anakku tidak. Berarti sampean punya seni meminta, seni berdoa kepada Tuhan. Iya kayak gitu loh. Tapi Nabila sama Mas Rofik ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Yang paling berpengaruh, boleh itu orang-orang mungkin atau mungkin tokoh atau siapa begitu, yang paling berpengaruh saat sampean berdua menjalani hubungan sehingga bisa saling support, tetap kuat dalam segala kondisi dan bahkan bisa membangun usaha yang sekarang bisa dikatakan sukses begitu. Siapa yang paling berpengaruh ke Nabila sama Mas Rofik? Ada orang tuanya dia. Orang tuamu, Mas? Orang tuanya dia tuh menyupport kami dari segi semangat. Keren banget ya beliau ya, dewasa banget beliau ya. Segi semangat, dan juga kami juga awal-awal kami nikah juga emang yang biayain kami berdua emang beliau. Yang stand di depan gitu ya, berdiri untuk sampean sama Nabila. Nah, kan sudah ya maklum lah kan ya. Jadi Iya. orang tuanya Nabila yang ngebimbing kami berdua gimana caranya menjadi yang lebih baik. Betul. Setelah sudah bisa dilepas sama beliau dikit perlahan. Benar. Jadi dilatih dulu, dibimbing, habis itu ya udah sudah layak untuk lepas. Pokoknya yang paling pengaruh tuh awal-awal kami tuh dulu waktu awal kami ngebentuknya tuh loh, beliau.
Kalau Nabila, siapa Nabila? Iya. Sama. Sama. Dari mertua ayah atau ibu? Dari mertua ayah. Ayah ya. Iya. Ayahnya Nabila. Keren Kan keren. ibu udah meninggal. Oh iya Udah ya. wafat. Berarti sosok beliau itu ke kamu tuh sudah keren banget gitu ya. Iya. Dia 8 bersaudara loh. Oh iya Kami Nabila. saudara. Dan beliau sangat tangguh berarti ya Nabila ya. Dan pemikirannya juga sangat maju sih Mas, lihat sampean dari awal kayak gitu ya. Ya makanya itu kan masa sih kita sudah dibimbing masih bertele-tele kan ya. Makanya Nabila gak enak sendiri gitu kan. Sudah harusnya kita harus kerja keras nih. Walaupun ke orang tua sendiri kan, tapi kan malu kayaknya kalau minta terus nih, kayaknya gimana caranya supaya kita tuh nggak minta. Bener. Meskipun sebenarnya orang tuamu gak ada Iya, soal gitu. nggak ada Iya. soal. Ah, keren banget. padahal orang tua yang perempuan loh ya. Harusnya kan Ya bebannya kan ini ke sampean. Iya, katanya. Bebannya lebih berat. Iya, beban dari saya juga kayak duh enak sendiri ya kan. Iya. Ya gak apa-apa, beliau juga alhamdulillah support gitu ya. Alhamdulillah saya juga bersyukur, saya sangat berterima kasih sama beliau. Semuanya, baik itu orang tua saya sendiri juga di Kalimantan, saya yakin juga beliau juga di sana juga mendoakan saya, jadi saya bisa seperti ini. Amin, alhamdulillah. Itulah kira-kira obrolan kita dengan Nabila dan Mas Rofi pada sore hari ini. Sebenarnya masih sangat cair obrolan, masih sangat asik. Kita sebenarnya ingin melanjutkan, cuma tadi sama kameramen udah malam katanya gini, begitu larut kita obrolan. Semoga teman-teman bisa mengambil inspirasi ya, nilai-nilai dari obrolan kita, bagaimana Nabila sama Mas Rofik saling support menjadi pasangan yang saling melengkapi satu sama lain. Ada masalah dini berdua, terus banyak belajar dari orang lain begitu. Mungkin itu saja yang bisa kita suguhkan untuk teman-teman. Tetap salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.